Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batar Stanggang dengan NIM A1A220806. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu asal-usul terjadinya Danau Toba. Baik, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, terdapat seorang pemuda yang bernama dengan Toba. Ia merupakan seorang anak yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sesekali, ia pergi menangkap ikan yang tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil yang ditangkapnya kerap dijadikan sebagai lauk. Apabila lebih, terkadang dia menjualnya ke pasar. Pada suatu hari, sepulang dari ladang, Toba pergi memancing di sungai tersebut. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang sangat-sangat begitu besar, yang akan dijadikannya sebagai lauk. Terpenuhilah harapan si Toba ini. Tidak berselang lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh ikan yang begitu besar. Betapa gembiranya Toba pada saat itu. Menarik tali pancingnya dan melihat seekor ikan yang begitu besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar itu yang berhasil ia pancing dari danau tersebut. Ikan itu aneh, pikirnya. Seumur hidup, dia belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan, serta sisik-sisiknya kuning keemasan. Tampak berkilauan sisik-sisik tersebut saat terkena papar matahari. Saat itu, Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan yang ditangkapnya tersebut. Tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan itu tersebut berubah menjadi seorang perempuan atau wanita yang indah dan cantik dan elok perasnya. Toba terheran-heran ketika melihat kewajiban tersebut. Ia tak percaya dengan bola matanya tersendiri melihat ikan tersebut berubah menjadi wanita cantik. Wanita tersebut berkata, "Tuhan," kata perempuan cantik jelmaan itu dari ikan kuning tersebut, "aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena aku melanggar larangan pada atasan. Aku sudah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menjadi manusia jika ada seseorang yang menolongku. Karena Tuhan sudah mengaku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan ini." Toba lantas memperkenalkan namanya. Begitu juga dengan perempuan tersebut yang cantik. "Namaku adalah Putri Tuhan," kata wanita dari jelmaan ikan tersebut. Toba lalu memikirkan sesuatu dan menjelaskan pemikirannya tersebut kepada Putri. Pemikirannya ialah untuk mempersterikan Putri karena Toba sangat terpesona kecantikan dari ikan tersebut atau jelmaan dari ikan tersebut. "Bersediakah engkau menikah denganku?" tanya Toba setelah pembicaraannya beberapa saat. Wanita tersebut pun menjawab, "Baiklah Tuan, saya bersedia. Selama Tuan menepati satu janji," kata ikan tersebut, "yang saya ajukan dan tidak akan dilanggar oleh siapapun. Permintaanku hanya satu.
kata wanita tersebut, bahwa Tuhan akan menutup rapat-rapat rahasia ini dan jangan pernah sesekali menyebut bahwa aku jelmaan dari ikan, kata wanita tersebut. Bila Tuhan menyatakan kesediaan Tuhan untuk menjaga rahasia ini, aku akan bersedia menjadi istri Tuhan. Baiklah, aku berjanji menutup rapat-rapat dengan rahasia ini, kata Toba. Toba dan Putri akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia. Kebahagiaan mereka sekian kesederhanaan. Mereka saling melengkapi dan dikaruniai seorang buah hati. Mereka dikaruniai sebuah karunia anak laki-laki yang diberi nama dengan Samosir. Samosir tumbuh dengan sehat, memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya Samosir ini terlalu dimanja, memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir hari-harinya hanya tidur. Ia tak peduli dan tak ingin membantu sekali kerepotan ayahnya yang bekerja sibuk di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman, ia sering menolaknya. Seandainya mau, Samosir melakukan dengan malas-malasan dan wajah yang bersungut-sungut dan merepet. Kian hari, kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya. Hampir tiap hari, ibunya memanjakan Samosir. Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makanan sehari-hari pun sekeluarga pun bisa dihabiskannya dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras supaya memenuhi keinginan anak tersebut. Ya, anak semata wayangnya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dengan minum untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Samosir sedang bermalas-malasan pada mulanya, enggan untuk menjalankan perintah dari ibunya tersebut. Tetapi karena ibunya terus memaksa, akhirnya Samosir mengantarkan makanan tersebut dan minuman tersebut meski dengan wajah muram dan bersungut-sungut. Samosir membawa makanan tersebut menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar. Dia merasa lapar. Dihentaknya langkah menuju kebun tersebut. Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya yang ia berikan kepada ayahnya tersebut. Disisakanlah sedikit makanan untuk ayahnya. Toba yang sudah sangat lapar karena bekerja yang sejak pagi langsung membuka bekal dan sangat ingin memakannya. Terperanjatlah Toba ketika melihat makanan untuk makan siangnya sudah habis seketika. Yang tinggal sedikit dan bekas sisa anaknya. Toba pun berkata, "Mengapa makanan dan minumanku tinggal sedikit?" Tanya Toba dengan raut yang wajah marah. Dengan wajah polos seolah tak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan ya, aku tiba-tiba sangat lapar. Maka dari itu, jatah makanan dan minuman itu sudah kumakan dan kuhabiskan. Akan tetapi tidak semua kuhabiskan. Aku menyisakan sedikit untuk ayah." Dasar anak yang tak diuntung, makian Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba seketika meninggi. Serasa tidak dapat lagi ia bersabar dan menahan umpatan Toba seketika itu meluncur. "Dasar kau keturunan anak ikan!" Samosir pun sangat ketakutan dan terkejut pada saat itu. Mendengar dan
mendengar umpatan dari ayahnya, ia cepat-cepat langsung ke rumah berlari dan sambil menangis. Pada suatu sampai di rumah, ia bertemu dengan ibunya. Samosir langsung menceritakan cacian dan makian dari ayahnya, yang menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan dari ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, ibu Samosir pun merasa sedih. Tak disangka, bila suaminya yang sangat ia sayang telah melanggar sumpah untuk tidak menyebutkan bahwa putri adalah berasal dari ikan. Tidak berserang lama, akhirnya hujan yang begitu deras dan guntur pun menyambar. Pada saat tersebut, Toba berlari ingin menyelamatkan dirinya. Dia berlari sekencang-kencangnya, tetapi sayangnya air terlalu cepat meluap hingga akhirnya Toba tenggelam. Pada saat itu, anak Toba yang bernama Samosir setelah menjumpai ibunya berpesan, "Pergilah nak engkau ke atas puncak yang tinggi itu, dan biarkan aku kembali ke asalku." Kata ibu Samosir kepadanya. "Baik ibu," kata Samosir. Samosir pun pergi ke pegunungan yang tinggi yang dekat dengan gubuk atau rumahnya tersebut. Pada saat itu, ibu Samosir pun kembali ke asalnya, yaitu sebagai ikan. Dan Samosir pun lari ke gunung yang sangat tinggi dan akhirnya selamat. Pada saat itulah disebutkan masyarakat bahwa danau yang tenggelam itu Toba disebut dengan Danau Toba. Dan gunung yang dinaiki Samosir yang berlari untuk menghindari kebanjiran tersebut disebut dengan Pulau Samosir. Dan ikan yang jelmaan dari ikan tadi atau ibu dari Samosir diakui masyarakat Samosir sebagai ikan mas atau penjaga danau tersebut. Baik, sekian cerita dari saya. Nah, jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih banyak.